Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta ya hayyu ya qayyum. Taj'al hazna in syi'ta sahla ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna al-ikhlas fin niyati wal qawli wal amal. Baik pemirsa acara Ramadan penuh berkah TVRI Aceh dimanapun anda berada, segala puji kita haturkan kepada Allah, yang mana Allah telah memberikan kepada kita kesempatan untuk dapat terus menikmati berkahnya bulan suci Ramadan hingga detik ini. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah mengajarkan kepada kita bahawa bulan suci Ramadan bukan hanya bulan menahan diri dari lapar dan dahaga saja, tetapi bulan suci Ramadan menjadi momen kita untuk mendidik diri kita, untuk mendidik agar kita memiliki sifat-sifat yang baik, memiliki akhlak yang mulia. Di antara sifat-sifat yang baik itu adalah sifat sabar. Insya-Allah pada kesempatan kali ini, sembari menunggu berbuka puasa, kami akan kembali menemani pemirsa dimanapun anda berada dengan bincang-bincang seputar hal yang berkaitan dengan Ramadan dan keagamaan. Alhamdulillah, kali ini kita kedatangan tamu narasumber. Beliau adalah Ustaz Dr. Muhammad Fajarul Falah MA. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah kita berjumpa kembali Ustaz di Ramadan kali ini. Kesempatan kali ini bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ustaz, kesempatan kali ini kita akan kembali berbincang-bincang sembari menemani pemirsa menunggu berbuka puasa. Nah, adapun tema yang akan kita bahas kali ini adalah keutamaan dari sifat sabar Ustaz. Seperti biasanya sebelum kita lanjut ke bincang-bincangnya, kami minta kesediaan Ustaz untuk menyampaikan opening statement ataupun pembuka terkait dengan tema kita kali ini Ustaz. Dipersilakan. Baik, terima kasih Ustaz Aulia. Bismillah, alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du, pemirsa TVRI dimanapun berada, alhamdulillah, puji syukur pada Allah atas karunia yang Allah Ta'ala diberikan kepada kita berupa iman, Islam, kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa melakukan aktivitas ibadah sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan ini dengan melakukan ibadah puasa dan amal-amal lainnya. Salawat salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau adalah suri tauladan kita, yang hidupnya penuh dengan ketauladanan, dan bahkan bisa dikatakan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhlaknya adalah akhlak yang terpuji yang ada pada beliau, dan tentunya kita sebagai umatnya selalu menjadikan beliau sebagai acuan dalam kehidupan kita. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit berbagi tentang masalah sabar. Sabar adalah satu dari sifat-sifat dari akhlak yang mulia yang terpuji. Sifat sabar ini adalah sifat yang dimiliki oleh para nabi, para rasul, juga para aulia, para wali-waliullah, dan orang-orang yang soleh dan solehah, dan orang yang bertakwa. Sifat sabar ini tentunya banyak sekali manfaat, faedah, dan tentunya dengan kita memiliki sifat sabar yang insya Allah kita akan kupas satu demi satu, maka tentunya kita akan bisa menjadi manusia yang baik budi pekertinya. Karena ada satu hadis yang menjelaskan bahwasanya may yuridillahu bihi khairan yusib minhu, rawahul Bukhari. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikan pada hamba tersebut, niscaya Allah akan timpakan, berikan kepada dia musibah. Tentunya
musibah ini dianggap oleh orang yang beriman sebagai peluang untuk bisa mendapatkan kemuliaan yang dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan sabar mendapatkan musibah berarti dia telah lulus ujian, dan dengan lulus ujian berarti dia telah mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia digolongkan menjadi hamba-hamba Allah yang baik sebagaimana dalam hadis tadi. Begitu Ustaz. Oh ya, baik Ya. Ustaz. Kemudian Ustaz, sebelum kita bicara lebih jauh lagi seputar keutamaan sabar Ustaz, untuk mendahuluinya mungkin kita minta kesediaan Ustaz untuk menyampaikan apa sih sebenarnya definisi atau maksud dari sabar itu sendiri Ustaz. Baik, sabar Ya. itu menurut para ulama adalah qahrun nafsi wa habsuha ala makruhin tatahammaluh au ladzidhin tufariquh. Maknanya, makna bebasnya adalah sabar adalah menahan diri, Ya. ya, menahan diri, memaksa dirinya untuk menerima perkara apapun yang menimpa dia. Baik perkara itu perkara yang dia tidak inginkan, dia tidak sukai, dia terima. Atau ada perkara yang itu kenikmatan yang selalu dia nikmati hilang dari dia. Ya. Dia menahan diri, dia menerimanya dengan tulus, maka itu namanya sabar. Jadi sabar baik atas perkara yang tidak disukai menimpa dia, dia sanggup menerimanya, atau seandainya pun ada kelezatan, kenikmatan terpisah dari dia, dia juga menahan dirinya. Dia sanggup menahan diri dan sanggup menerimanya. Ini namanya sabar yang dimaksud oleh para ulama dan menjadi akhlak yang terpuji. Dan sabar ini tentunya sebagaimana yang sudah saya bilang tadi di awal adalah sifatnya para nabi dan para rasul. Sabar itu mudah diucapkan, tetapi prakteknya memang butuh pengorbanan. Karena banyak orang yang ketika mendapatkan nikmat lalu pisah nikmat dari dia, banyak yang mengeluh, banyak yang merasa ada sesuatu yang hilang dari dia, sehingga dia berkeinginan kadang-kadang untuk mendapatkannya kembali. Tapi karena dia tidak sabar, maka dia terkadang justru malah melakukan kemaksiatan sebab itu. Dan ini berarti dia tidak sabar. Dan sabar itu sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thummal amthalu fal amthal, yubtalar rojulu ala hasabi dinih. Rasulullah bersabda, manusia yang paling banyak ditimpa bala cobaan adalah para nabi. Lalu kemudian siapa lagi? Orang yang memiliki derajat keimanan, keislaman di bawahnya. Lalu siapa lagi? Orang yang berada di bawahnya lagi secara derajat keimanan dan keislamannya. Rasul menyatakan, yubtalar rojulu ala hasabi dini. Seseorang itu akan ditimpa cobaan sesuai dengan kualitas agamanya. Pendek katanya, semakin orang itu bertakwa kepada Allah, semakin orang itu taat kepada Allah, jangan kaget. Cobaan demi cobaan silih berganti akan mendatanginya. Dan jika dia lulus dari cobaan ini, justru ini meningkatkan derajatnya. Dan sabar itu guna manfaatnya sungguh sangat banyak. Di antaranya itu tadi, bisa meningkatkan derajatnya, karena dia orang Islam sabar, meningkatkan derajatnya, atau diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah keistimewaan sabar dalam segala hal. Itu Ustaz. Ya, baik Ustaz. Mungkin di kehidupan sehari sering kita dengar orang yang mengatakan, saya sabar nih, sabar, tapi ada batasnya juga. Kadang pas emosi atau apa, sabar nih, tapi ada batasnya juga, jangan
diuji-uji terus bilang. Itu bagaimana Ustaz? Apa betul sabar itu memiliki batasnya atau malah sabar itu nggak ada batasnya Ustaz? Baik. Silakan. Sesuai dengan definisi tadi, menahan diri. Ya. Namanya menahan diri berarti tidak ada batasnya. Jadi tidak ada istilah sabar itu ada batasnya. Kalau ketika dia tidak sabar, berarti ya saat itu dia tidak dikatakan orang yang bersabar. Jadi tidak ada namanya sabar ada batasnya. Selama dia bisa menahan diri, ya, maka dia termasuk sabar. Nah, ada sebuah hadis, man kazama ghaizan wa huwa qadirun ala ayyunfidhahu ta'ahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah hatta yukhayyirahu minal huril aini ma sya'ah. Rawahu Abu Dawud. Barang siapa yang pada posisi marah besar dan dia mampu untuk melampiaskan kemarahannya itu, namun dia tidak lakukan. Seandainya ada orang marahnya sangat luar biasa, lalu kemudian dia ada kesempatan sebenarnya untuk melampiaskan kemarahannya kepada orang tersebut, tapi dia tidak lakukan padahal mampu. Apa balasannya? Besok di hari akhirat, di kiamat besok, Allah Ta'ala akan mempersilahkan orang ini nanti memilih bidadari yang dia kehendaki. Artinya balasannya sungguh sangat luar biasa orang sabar seperti ini. Ini sabar dari kemarahan saja, belum sabar yang lainnya. Tentunya bagi kita kalau mengetahui pahala balasan yang diterima oleh orang sabar, maka tentunya selalu kita harus mendidik diri masing-masing. Kita harus mengatakan pada diri sendiri, mau balasan yang begitu banyak besok di akhirat, atau itu hilang sekejap gara-gara tidak sabar di dunia. Maka sama-sama selalu menghadirkan seperti itu di dalam hati kita. Lebih baik kita sabar. Kenapa? Dengan kesabaran di dunia ini, insya Allah pahala dan keutamaan akan didapat besok di akhirat. Itu baik Ustaz. Kemudian Ustaz, ada yang mengatakan bahwa sabar itu seringnya terjadi ketika ditimpa ujian. Itu kan Ustaz, biasa ada musibah, sabar. Pas hilang motor, sabar. Apakah sabar hanya berbatas kepada itu saja Ustaz? Mungkin akan Ustaz jawab setelah kita jeda sejenak Ustaz. Baik pemirsa, jangan kemana-mana dulu, tetap bersama kami karena kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Sudah siap? Baik, ini dia bintang Al-Fayat Benzema, disilahkan. Qutila ashabul ukhdud wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Idhum 'alaiha qu'ud wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Soal yang terakhir, surat apa yang Ustaz bacakan berikut? وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. Itu surah Al-Qari'ah. Masya Allah, luar biasa. Dina Jumaila Liani.
Akankah terus begini? Tidak ada lagi ruang berinteraksi, mengabaikan lingkungan sosial. Kita lupa, kita butuh teman untuk berbagi dalam segala suasana. Ayo, mari bercerita. Terkadang kita lupa, teknologi dapat menjauhkan yang dekat. Begini seharusnya. Bijaklah menggunakan sosial media. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh TVRI Aceh, media pemersatu bangsa. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Ramadan Penuh Berkah TVRI Aceh. Nah Ustaz, kembali ke pertanyaan tadi Ustaz terkait ya kejadian di masyarakat, sabar, kata-kata sabar itu sering didengar ketika seseorang ditimpa musibah. Apa hanya pada saat itu saja kita bersabar atau ada saat-saat lain atau ada jenis-jenis sabar lain mungkin Ustaz? Baik, Silakan. terima kasih Ustaz Aulia. Menurut para ulama, Ya. sabar yang wajib, yang itu menjadi kewajiban hati, yang hati harus melakukan yaitu berupa sabar tadi. Sabar yang wajib itu ada 3 macam. Yang pertama, sabar dalam melaksanakan ketaatan. Ya. Sabar dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atasnya. Ya. Yang kedua adalah sabar menghindari, menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah taala kepadanya. Dan sabar yang ketiga adalah sabar ketika ditimpa musibah. Dari 3 hal jenis sabar ini tentunya definisi sabar tadi tetap berlaku. Menahan diri. Ya. Menahan diri ya untuk tidak melakukan sesuatu yang itu dilarang oleh Allah Ta'ala. Sabar yang pertama adalah sabar dalam menjalankan perintah Allah. Apa maknanya sabar dalam hal ini? Tentunya ketika kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan kewajiban-kewajiban, semisal sholat, maka kita harus menjalankannya dengan sabar. Semua syarat-syaratnya agar sholat kita itu sah, diterima, harus kita lakukan. Seperti bersuci, Ya. seperti menutup diri dari aurat, seperti menghadap kiblat, seperti harus masuk waktu sholat baru kita sholat, gitu. Tahu sholat, waktu sholat itu tahu. Nah ini adalah perkara-perkara syarat dalam ibadah sholat yang harus kita laksanakan sebelum praktek sholat. Jadi tidak bisa seseorang ingin melakukan ibadah tapi dia tidak sabar. Ya. Ingin buru-buru. Wah yang penting sholat katanya. Lalu akhirnya dia sholat auratnya kebuka semua. Nah. Terus dikatakan, loh kok auratnya kebuka? Bukankah ini enggak sah? Lalu dia mengatakan, yang penting kan sholat. Nah ini berarti tidak sabar. Ya. Jadi sabar dalam menjalankan ketaatan kewajiban adalah menjalankan ketaatan sebagaimana yang syariat ajarkan. Sehingga dia harus sabar. Kalau dia kentut harus wudhu. Harus bersuci dulu. Suci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Kalau dia punya hadas besar. Harus tubuhnya tidak ada najisnya misalkan. Tempat di mana dia nanti sholat itu tidak ada najis yang mengenai tubuhnya ketika sholat. Misalkan begitu, di badannya nggak ada najisnya yang menempel. Hal-hal seperti ini harus sabar. Tidak serta-merta, yang penting sholat. Lagi-lagi. Terus di dalam praktek sholat pun, Betul. rukun-rukunnya pun harus dijalankan sesuai dengan semestinya. Tidak boleh cepet-cepet, yang penting cepet. Harus ada tumak ninahnya, memang begitu. Rukunnya harus ada tumak ninah. Tumak ninah ketika dia ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, itu harus ada tumak ninah. Tumak ninah harus berhenti
sejenak seukuran bacaan subhanallah. Seukuran itu bacaan itu dia harus berhenti, anggota tubuhnya berhenti, tidak bergerak. Ketika ruku, i'tidal, sujud, atau duduk di antara dua sujud. Nah, ini harus dilakukan. Bukan sekedar nanti hati-hati ketika sholat tarawih, sholatnya kilat. 5 menit selesai 20 rakaat misalkan. 5 menit, gimana sholat 5 menit 20 rakaat? Nggak ada tumak ninahnya. Ya, tidak bisa itu. Itu tidak sabar di dalam menjalankan ketaatan. Itu contoh. Iya. Di dalam masalah puasa harus sabar. Sabar menahan diri ketika subuh sampai menjelang maghrib, tidak boleh yang membatalkan puasa dilakukan. Iya. Walaupun dalam kondisi terik, panas, dahaga, lapar. Walaupun hasrat di dalam hati itu kepingin untuk melakukan misalkan hubungan dengan suami istri. Tapi karena dia menjalankan ini ketaatan ini karena Allah, dan dia sadar bahwa ini harus dihindari semua agar puasanya menjadi sempurna, maka dia tidak akan melakukan itu. Justru dia puasanya dijaga betul dan tidak berbuka puasa sebelum waktunya. Mentang-mentang, wah kan ada hadis itu, ketika berbuka puasa sunnahnya mempercepat. Memang betul. Tapi pertanyaannya, apakah kita mempercepat berbuka puasa dengan cara makan sebelum waktunya maghrib? Tentu tidak. Harus dipastikan dulu maghrib tiba baru mempercepat. Nah, itu. Jadi konteksnya seperti itu. Nah, jadi harus hati-hati dalam menjalankan semua ibadah. Kewajiban-kewajiban yang Allah Ta'ala wajibkan itu harus sabar. Sangat sabar. Nah, sesuai dengan konteksnya. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah Ta'ala. Seandainya kita bisa melakukan ini, maka Masya Allah dia akan terhindar dari perbuatan dosa. Orang tidak melakukan misalkan mencuri, padahal kesempatan ada di depan mata. Kondisi saat itu dia memang membutuhkan duit, uang orang kelihatan. Sementara mencuri tetap hukumnya dosa dan dia tahu. Dan ini adalah perkara yang haram. Maka dia harus sabar. Sabar untuk menahan diri. Melakukan perkara-perkara yang itu justru haram, dilarang oleh Allah Ta'ala. Tidak boleh lantas dengan argumentasi, saya lapar, akhirnya mencuri. Tetap mencuri hukumnya dosa. Seperti itu. Tidak bisa dibenarkan. Apapun cerita namanya mencuri, tidak boleh. Nah, begitu contoh. Atau dia ingin melakukan perbuatan zina, na'udzubillah, semoga kita dijauhkan oleh Allah Ta'ala atas perbuatan dosa besar ini. Kesempatan ada perempuan yang merayu misalkan, yang sudah mau memberikan, bahkan cuma-cuma dan seterusnya, apa katanya itu. Tidak ada orang lain misalkan, hanya dia berduaan dengan wanita yang lain tersebut. Maka dia ingat, harus sabar. Jangan dilaksanakan itu, karena itu dosa besar. Maka jika dia ingat bahwa siksa akhirat itu lebih pedih daripada di dunia, maka tentunya dia akan memilih untuk tidak melakukan perkara yang bisa menyebabkan dia disiksa begitu pedihnya di akhirat. Apa yang harus dilakukan? Sabar. Tidak dilakukan itu. Sabar. Nah, yang ketiga adalah sabar ketika didapatkan musibah. Siapa dari kita yang nggak dapat musibah? Insya Allah semuanya dapat. Nah, tetapi banyak, dikit, sedang, besarnya, ya itu tergantung. Ternyata kalau orang Islam tergantung agamanya. Semakin bagus agamanya, maka jangan kaget kalau banyak musibahnya. Dan musibah jika ada pada kita, maka jika kita sabar, maka dapat pahala besar. Bagaimana cara sabar dalam musibah? Tidak melaksanakan kemaksiatan kepada Allah sebab musibah itu. Kita menerimanya bulat-bulat bahwa itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
anak meninggal. Misal, anak meninggal. Anak yang satu-satunya yang dicintai misalkan, yang didamba-dambakan. Udah lama tidak punya anak, lalu punya anak, masih lucu-lucunya meninggal. Apa enggak terpukul itu orang tua kedua? Pasti terpukul. Tapi ingat, musibah ini ada pahalanya jika kita sabar. Sabar maknanya apa dalam hal ini? Tidak melakukan perbuatan yang justru bermaksiat, durhaka kepada Allah sebab musibah itu. Tidak menentang takdirnya Allah. Itu namanya sabar. Ketika dia sabar, maka menerima apa adanya, maka pahala besar bagi dia besok di akhirat. Baginda Rasulullah Muhammad SAW, semua putra-putrinya wafat kecuali satu orang. Dan wafatnya itu, putra-putrinya itu bukan di saat masih bayi. Sudah ada yang umurnya 6 tahun, ada yang sudah sampai di atas 10 tahun. Meninggal. Dan itu siapapun manusia, kalau sampai kena musibah meninggal putra-putrinya, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Sedih pasti. Tapi baginda Rasulullah Muhammad SAW, panutan kita, teladan kita, meninggal putra-putrinya 6 di saat mereka, Rasul masih hidup dan mereka pun anak-anaknya ini bisa dibanggakan, meninggal. Sisa 1, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha saja, beliau sabar. Seorang yang sakit, ditimpa sakit, bukankah itu musibah? Iya. Tapi jika dia sabar, orang muslim mukmin ini sabar atas musibah ini, maka pahala besar menanti besok di akhirat. Justru dengan kesabaran itu, kalau dia sabar dalam kena musibah, maka dia akan mendapatkan pahala, plus dia bisa jadi diampuni dosa-dosanya. Makanya orang yang sakit tidak boleh dia menentang kepada Allah, merasa, apalagi sampai mengatakan kata-kata Allah katanya nggak adil, na'udzubillah, ini bisa mengeluarkan orang itu dari Islam dengan mengatakan itu, dengan syarat dia tahu makna nggak adil, itu nggak layak bagi Allah, karena Allah Ta'ala pastilah adil kepada semua hamba-hambanya. Nah, jadi kita harus meyakini seperti itu. Sakit, contoh Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub 18 tahun didera sakit yang begitu hebat, seorang Nabi dan Rasul, beliau tidak bergeming, tidak protes, bahkan beliau bersyukur atas sakitnya itu. Artinya menerima. Walaupun sakit beliau itu tidak sampai keluar ulat, tidak. Karena sakit beliau itu memang parah, sampai nggak bisa bangun, tapi sakitnya kata para ulama di bawah lapisan kulit. Tidak sampai keluar nanah, borok, enggak sampai kayak gitu. Cuman berat memang. Nabi Ayub bukan hanya sakit 18 tahun, putra-putrinya 14 orang wafat. Masya Allah. Yang namanya, kebun beliau orang kaya raya, Nabi yang kaya. Kebunnya itu habis terbakar. Tapi Nabi dan Rasul, yaitu Nabi Ayub, sabar. Dan beliau akhirnya mohon pada Allah untuk minta sembuh. Karena apa? Kemaslahatan umat saat itu. Karena beliau mendengar ada umat di antara umat Nabi Ayub yang mengatakan kalau Ayub itu Nabi dan Rasul, kenapa dia kok sakit? Sehingga dengan pernyataan itu dia akhirnya keluar dari agama Islam, syariat Nabi Ayub. Mendengar itu Nabi Ayub kemudian lantas, wah ini berbahaya. Berbahaya bagi umat. Kalau semua berpikir kayak gini, nanti keluar semua dari Islam. Akhirnya beliau minta kepada Allah, baru meminta untuk disembuhkan. Dan akhirnya Allah Ta'ala sembuhkan. Dan Allah kembalikan lagi putra-putrinya lagi, mendapatkan putra dan putri sejumlah yang meninggal. Bahkan lebih katanya. Masya Allah. Dengan melahirkan seperti itu. Dan kaya raya lagi. Itu Nabi Ayub. Masya Allah. Jadi begitulah Ustadz yang
perlu kita teladani dari apa para ulama, para nabi, para rasul. Mungkin satu lagi, kalau boleh. Boleh, silakan Ustaz. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu lahu khair, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara, fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra sabara, fakana khairan lahu." Rawahu Muslim. Baginda Rasulullah mengatakan, ajaban li amril mu'min, sungguh luar biasa perkara yang dialami oleh orang yang beriman itu. Sesungguhnya perkara mereka semuanya itu ada kebaikan pada mereka. Tidak ada satupun di antara manusia yang mendapatkan perkara-perkara yang baik ini kecuali orang mukmin itu. Orang mukmin jika ditimpa, dia mendapatkan kelapangan dalam rezeki, apa yang dilakukan orang mukmin? Bersyukur. Bersyukurnya dia itu baik bagi dia, dapat pahala. La in syakartum la azidannakum. Maka akan ditambah oleh Allah Ta'ala. Fa in asabathu dharra. Seandainya orang mukmin ini tertimpa kesempitan, kemalangan, musibah, apa yang dilakukan mereka? Sobara, bersabar. Fakana khairun lahu. Maka sabarnya orang mukmin itu pun berdampak pahala dan mendapatkan ampunan dari dosa-dosanya. Jadi alhamdulillah kita jadi orang beriman pada Allah dan Rasulnya, menjadi umat Islam, itu selalu tidak ada perkara yang gak enak bagi kita. Semuanya tuh enak, baik itu perkara nikmat kita dapat, kita bersyukur dapat pahala. Ketika kita mendapatkan musibah pun itu jika kita sabar dengan pengertian yang tadi kita sampaikan, maka dia mendapatkan pahala juga. Jadi tidak ada sisi negatifnya, tidak ada sisi yang tidak baik bagi orang mukmin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, baik Ustaz, kemudian kan ini kita sedang di bulan Ramadan nih Ustaz. Lantas apa sih kaitannya sabar ini dengan bulan Ramadan Ustaz? Iya, betul. Sebenarnya bulan Ramadan ini di ujung ayatnya kan la'allakum tattaqun. Iya, betul. Kalau kita definisikan la'allakum tattaqun, berarti sebenarnya puasa Ramadan ini adalah sebagai wadah, tempat, momentum untuk kita menjadi orang yang betul-betul bertakwa. Diharapkan setelah selesai bulan Ramadan kita memang bertakwa. Kenapa? Karena di bulan suci Ramadan ini kita diperintahkan dengan perintah yang luar biasa, puasa dan seterusnya. Lalu kemudian kita juga diajarkan untuk tidak melakukan tindakan-tindakan bodoh dalam tanda kutip, yang menyebabkan terkadang dengan tindakan mohon maaf yang bahasa itu, yang dianggap nggak baik itu, akhlak yang buruk itu menyebabkan terkadang pahala kita puasanya hilang sebagian atau seterusnya. Nah, dan kita dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad SAW apabila orang yang berpuasa itu dilanggar oleh orang, diajak berantem oleh orang, maka apa yang harus dilakukan oleh seorang yang berpuasa itu? Apa kata Rasulullah? Inni shaimun, aku sedang berpuasa, aku orang yang berpuasa. Jangan diladeni, jangan diladeni untuk berantem. Kenapa? Ini adalah latihan untuk sabar. Nah, baik Ustaz, mungkin tentang sabar ini akan kita lanjutkan setelah kita jeda dulu Ustaz. Baik. Baik pemirsa, jangan kemana dulu, tetap bersama kami karena kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Akankah terus begini? Tidak ada lagi ruang berinteraksi, mengabaikan lingkungan sosial. Kita lupa, kita butuh teman untuk berbagi dalam segala suasana. Ayo, mari bercerita. Terkadang kita lupa.
Teknologi dapat menjauhkan yang dekat. Begini seharusnya. Bijaklah menggunakan sosial media. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh TVRI Aceh, media pemersatu bangsa. Sudah siap? Baik, ini dia bintang Al-Fayat Benzema, disilahkan. قتل أصحاب الأخدود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. Soal yang terakhir, surat apa yang Ustadz bacakan berikut? وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. Itu surah Al-Qari'ah. Masya Allah, luar biasa. Dina Jumaila Liani. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Ramadan Penuh Berkah TVRI Aceh. Nah, baik Ustaz, mungkin kita lanjutkan lagi tadi tentang kaitan sabar dengan puasa Ramadan, Ustaz. Baik. Silakan. Terima kasih Ustaz Aulia. Nah, di dalam puasa kita ada perintah Ya. dan juga ada larangan di situ. Maka tentunya ketika kita menjalankan perintah Allah berupa puasa, kita harus sabar. Menjalankan sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW dari semuanya. Tata caranya, bagaimana berpuasa yang baik, itu harus diikuti dan harus sabar. Juga perkara-perkara yang diharamkan, yang membatalkan puasa juga wajib ditinggalkan. Dan ini adalah bentuk dari kesabaran yang luar biasa. Rasulullah Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an itu pernah berwasiat kepada seorang sahabat namanya Abu Musa al-Asy'ari dengan membuat surat. Beliau mengatakan alaika bis-sabri wa'lam anna as-sabra sabran. Ahaduhuma afdalu minal akhar. As-sabru fil musibat hasan wal afdalu minhu as-sabru amma harramallahu ta'ala. Sayyidina Umar mengatakan kepada sahabat Abi Musa al-Asy'ari, alaika bis-sabri, kamu harus sabar. Ketahuilah bahwasanya sabar itu ada dua. Salah satunya adalah lebih baik, lebih afdal daripada yang lainnya. Sabar terhadap musibah yang mengenai seseorang itu bagus. Namun yang lebih afdal sabar adalah ketika orang sabar dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala untuk dia tidak lakukan. Maka kaitannya dengan puasa, mari kita jauhi perkara yang membatalkan puasa itu sendiri, juga perkara yang membatalkan sebagian pahala puasa itu juga kita jauhi. Seperti apa pahala yang membatalkan pahala sebagian puasa?
melakukan namimah, adu domba. Dia puasa, menahan diri lapar, dahaga dan membatalkan puasa. Tetapi dia melakukan adu domba. Mengatakan kepada si fulan A agar si fulan B marah kepada si A. Iya. Ini adalah namimah, an-namam. Dan namimah ini dosanya dosa besar. Dan ada lagi ghibah. Mengatakan keburukan atau cacat atau ketidakbaikan orang di belakangnya. Yang cacat keburukan itu memang ada padanya, tidak berbohong dia. Tapi dia katakan di belakang orang yang dikatakan tadi. Itu adalah ghibah. Jika itu dikatakan oleh seseorang muslim pada muslim lainnya tanpa hak, maka tentunya itu bisa, kata sebagian ulama, ya, bisa menggugurkan sebagian pahala puasanya. Ini semua adalah bentuk kesabaran yang harus kita latih di sini. Ya, dengan harapan ketika kita selesai dari puasa ini, sebulan itu terlatih sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam menghindari larangan-larangan haram itu kita sabar, terkena musibah pun kita sabar. Insya Allah di hari setelah puasa, bulan-bulan berikutnya kita akan terbiasa dengan sabar ini. Ya, Masya Allah. Nah itu Ustaz. Baik Ustaz, kemudian Ustaz mungkin ada tambahan dari Ustaz terkait dengan keutamaan sabar Ustaz. Ya, ada sebuah cerita ini, cerita yang dialami oleh seorang waliullah. Betul. Yang bernama Sahal At-Tustari. Sahal At-Tustari. Tustari rahimahullah. Beliau itu dulu punya, di masa hidupnya punya tetangga Majusi. Majusi itu orang yang menyembah api, bukan penyembah Allah. Orang non muslim dia. Sahal At-Tustari ini punya tetangga Majusi ini, yang dia sabar atas perilaku seorang tetangga yang Majusi ini kepada beliau. Apa yang dilakukan tiap hari? Tempat kotoran, mohon maaf, tempat buang kotorannya di rumah itu sengaja dibiarkan masuk ke rumah seorang waliullah ini. Apa yang dilakukan oleh seorang waliullah, Sahal At-Tustari? Beliau dengan sabar membersihkan itu tiap hari, tanpa protes kepada orang tetangganya yang Majusi itu. Nah, ketika ini berlalu masa yang begitu lama, tahunan, bukan setahun datang, tapi sunun. Ya, jadi tahunan udah. Dia sabar sampai ketika Sahal Tustari ini wafat, barulah si Majusi ini datang untuk melihat, takziah lah bahasanya. Apa yang didapat? Ada Syekh Sahal, ada orang lain yang itu gurunya Sahal, gurunya beliau tadi. Beliau mengatakan kepada orang Majusi ini, tolong kotoran-kotoran yang ada di rumah Anda yang masuk ke rumah beliau yang sudah wafat ini, kamu bersihkan. Jangan kamu taruh lagi di sini. Dikhawatirkan nanti orang yang akan tinggal di sini itu tidak kuat, tidak sabar, tidak bisa menahan emosi dengan perilaku Anda. Lalu kemudian begitu kaget dia, berarti selama ini dia sabar dengan perilaku saya. Apa yang terjadi? Akhirnya dia mengatakan, ya sudah, kalau begitu ulurkan tanganmu, aku masuk Islam. Akhirnya orang Majusi itu masuk Islam dengan sifat kesabaran dari seorang ulama waliullah Sahal At-Tustari. Masya Allah, inilah faedah keutamaan sabar. Nah baik Ustaz, mungkin kita sudah di penghujung acara nih Ustaz kan? Ya. Kami minta mungkin dari Ustaz untuk menyampaikan closing statement secara singkat terkait tema kita pada hari ini Ustaz. Baik, alhamdulillah para pemirsa yang budiman dimanapun berada, sabar sekali lagi merupakan salah satu akhlakul karimah, akhlak yang baik yang seandainya dimiliki oleh umat Islam per individu seluruhnya, niscaya kita dalam keadaan kehidupan kita tenang, sentosa, senang.
Mengapa demikian ya? Karena puncak dari terkadang kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia itu terkadang karena tidak bisa menahan kesabaran. Terkadang amal ibadah dia tidak diterima oleh Allah Ta'ala karena melakukannya tidak dengan sabar, sehingga melakukannya justru melanggar syariat-syariatnya Allah Ta'ala dengan dalih dia ingin melaksanakan dengan cepat kilat ibadah itu. Padahal seharusnya dia sabar, dilalui satu demi satu, ibadah itu sesuai dengan syarat rukunnya dan aturan-aturannya, sabar, maka tentunya dia akan mendapatkan pahala yang besar. Juga terkadang orang di antara kita, manusia ini, tidak sabar juga di dalam menahan diri untuk tidak melakukan perkara-perkara yang maksiat. Yang memang maksiat itu banyak menggiurkan secara duniawi. Ya, nafsu agak condong kepada kemaksiatan. Tapi kalau tidak sabar maka akan jatuh ke dalam yang namanya lubang-lubang dosa. Jatuh ke dalam jurang-jurang dosa. Dan ini berbahaya bagi dia. Dan terakhir, orang sabar juga harus sabar ketika dia tertimpa musibah dengan tanpa menggugat, tanpa protes terhadap apa yang dia terima. Melainkan dia tetap menerima itu dari Allah Ta'ala dan dia sabar. Dan ini jadi evaluasi bagi dia untuk menjadi baik ke depan. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga kita bisa mengambil manfaat dari pertemuan kita tentang kesabaran ini. Terima kasih Baik, Ustaz. terima kasih Ustaz atas ilmu-ilmu dan nasihat-nasihatnya pada kesempatan kali ini. Semoga kita harapkan ya pemirsa dimanapun Anda berada, dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya di dalam bulan suci Ramadan, dan juga tidak luput ketika setelah selesai dari bulan Ramadan ini. Adapun hal-hal yang dapat kita ambil dari apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi, yaitu sabar adalah menahan diri atau menerima dengan tulus, dengan lapang dada atas apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Kemudian juga sabar itu memang mudah diucapkan, tapi sulit untuk dilaksanakan. Tapi jangan sampai gara-gara kita tidak sabar ini, kita malah terjerumus ke dalam kemaksiatan kepada Allah. Juga tentang seseorang akan ditimpa cobaan sesuai dengan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga keutamaan dari melakukan sabar adalah dapat meningkatkan derajat seseorang tersebut dan juga dapat menghapus dosa-dosa dari orang tersebut. Dan adapun sabar itu dibagi kepada 3, yaitu sabar dalam menjalankan perintah dan ketaatan kepada Allah, kemudian sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah, dan yang ketiga adalah sabar atas musibah yang ditimpakan oleh Allah. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih membersamai kami hingga akhir acara kita pada kesempatan kali ini. Saya mewakili kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.